Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari perhitungan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan hukum Hess dan data energi ikat. Nah, kali ini kita akan mempelajari perhitungan perubahan entalpi atau delta H suatu reaksi dengan menggunakan delta HF0 atau perubahan entalpi pembentukan standar dan dengan menggunakan kalorimeter. Nah, kalau yang pakai delta HF0 ini kita menggunakan data entalpi pembentukan standar, sementara yang kalorimeter ini kita melakukan praktikum. Nah, karena kali ini kita tidak bisa melakukan praktikum, maka Ibu akan share link video yang berisikan praktikum kalorimeter sederhana, sehingga nanti kita bisa tahu bagaimana sih perhitungan delta H suatu reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Seperti itu. Ya, kita next ke selanjutnya. Perhitungan delta H dengan menggunakan delta HF0 atau perubahan entalpi pembentukan standar. Masih ada yang ingat apa itu delta HF0? Atau mungkin sudah lupa? Coba kita ingat bareng-bareng ya. Perhatikan reaksi yang Ibu tampilkan. Ini merupakan reaksi pembentukan senyawa HBr. Senyawa HBr dibentuk dari apa? Dibentuk dari unsur-unsur penyusunnya. Apa saja? H2 dan Br2. Membentuk 1 mol HBr. Dan reaksi ini diukur pada keadaan standar, yaitu suhunya 25 derajat Celcius serta tekanannya 1 atm. Nah, reaksi ini memiliki perubahan entalpi sebesar negatif 36,4 kJ per mol. Oke, ini Ibu tipe, maaf ya, min 36,4 kJ per mol. Nah, karena dia menghasilkan 1 mol senyawa dan diukur pada keadaan standar, maka disebut dengan perubahan entalpinya disebut dengan perubahan entalpi pembentukan standar. Karena membentuk 1 mol senyawa, 1 mol HBr. Seperti itu. Nah, setiap unsur dan tiap senyawa itu memiliki nilai delta HF0. Karena mereka memiliki delta HF0, maka kita bisa menghitung perubahan entalpi suatu reaksi dengan menggunakan delta HF0. Gimana caranya? Oke, next. Nah, misalnya suatu reaksi A plus B menjadi C plus D dengan koefisien A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Ini koefisiennya ya. Maka delta H reaksinya bisa dihitung dengan jumlah delta HF0 produk dikurangi jumlah delta HF0 reaktan. Ini produk C dan D, ini reaktan A dan B. Oke? Nah, koefisien di sini fungsinya apa? Nah, koefisien di sini fungsinya itu nanti dikali dengan delta HF0C masing-masing senyawanya. Kalau misal di sini koefisiennya 2, ya tinggal 2 dikali delta HF0C. Di sini D, maka D dikali delta HF0D. Intinya koefisiennya ikut terlibat di perhitungan. Koefisiennya masing-masing ini dikali dengan nilai delta HF0 masing-masingnya. Ini produk, terus kemudian kita yang reaktan. A dikali delta HF0A, B kecil dikali delta HF0B. Sehingga secara umum persamaannya bisa dihitung seperti ini. Delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF0 produk
dikurangi jumlah delta HF0 reaktan. Produk dikurangi reaktan. Oke? Kita next. Langsung ke contoh soalnya biar lebih paham ya. Diketahui data entalpi pembentukan standar NH3, NO2, dan H2O masing-masing bernilai sekian. Hitunglah delta H reaksi dari reaksi berikut. Reaksinya apa? NH3 plus O2 menjadi NO2 plus H2O. Oke? NH3 dan O2 itu reaktan. Maka kita nanti harus menjumlahkan delta HF0 yang dimiliki oleh reaktan, kemudian NO2 plus H2O itu produk, sehingga nanti kita harus menjumlahkan delta HF0 yang dimiliki oleh produk. Nah, selanjutnya untuk menghitung delta H reaksi, maka jumlah delta HF0 produk, jadi delta HF0 yang dimiliki NH3, delta HF0 yang dimiliki produk ya, delta HF0 yang dimiliki oleh NO2 ditambah dengan delta HF0 yang dimiliki oleh H2O, kita jumlahkan, kemudian kita kurangi dengan delta HF0 NH3 yang sudah dijumlahkan dengan delta HF0O2. Sigma ini artinya jumlah. Jadi jumlah delta HF0 produk dikurangi dengan jumlah delta HF0 reaktan. Nah, reaksinya kan NH3 plus O2 menjadi NO2 plus H2O. Nah, kita perhatikan dulu. Kita cek apakah persamaan reaksi ini sudah setara atau belum. Gimana cara ceknya? Nah, pertama-tama misal kita cek N dulu. N di sini ada berapa? N di reaktan ada 1. Di produk ada 1. Sama ya, jadi mereka sudah setara. Selanjutnya yang H. H di reaktan ada 3, sementara di produk ada 2. Tidak sama ya, berarti H-nya tidak setara. Selanjutnya O2. O di sini di reaktan ada 2, sementara di produk ada 2 dan 1, ada 3. Mereka tidak sama. Jadi persamaan reaksi ini tuh belum setara, sehingga kita harus menyetarakan dulu. Untuk meminimalisir waktu, Ibu tunjukkan persamaan reaksi yang sudah setara, yaitu 4NH3 plus 7O2 menjadi 4NO2 plus 6H2O. Nah, terus gimana cara kita menghitung delta H reaksinya? Ingat, delta H reaksi tadi kan sigma delta HF produk. Sigma delta HF produk dikurangi dengan sigma delta HF0 reaktan. Oke? Kita hitung dulu yang produk, terus dikurangi yang reaktan. Di produk ada apa saja? Ada NO2 dan H2O. Koefisiennya jangan lupa, karena nanti harus dikalikan koefisien, sehingga yang produk ini 4 dikali 4, koefisiennya NO2 ya, 4 dikali delta HF0 NO2. 4 koefisiennya dikali nilai delta HF0 NO2. Kemudian dijumlahkan 6, koefisiennya H2O ada 6, oke? 6 dikali delta HF0 H2O. 6 dikali delta HF0 H2O. 6 koefisiennya H2O, 4 ini koefisiennya NO2. Selanjutnya yang reaktan. Ada apa saja? Ada NH3 dan O2. Nah, jumlah delta HF0-nya itu 4 dikali delta HF0 NH3. 4 ini merupakan koefisien dari NH3, sementara ini 7 dikali delta HF0 O2. 7 ini koefisiennya O2. Paham ya? Kita next. Nah, seperti ini perhitungannya, tinggal dimasukkan berapa nilai delta HF0NO2, berapa nilai delta HF0H2O, kemudian kita kurangi dengan yang ada di reaktan, kita masukkan nilai delta HF0NH3 dan delta HF0O2. Jangan lupa, kita harus benar-benar teliti dalam perhitungan ini. Kita harus menuliskan tanda plus dan min untuk tiap delta HF0-nya.
karena nanti kan berpengaruh dalam perhitungan. Jadi jangan sampai lupa tanda plus min ini. Tinggal kita kalikan masing-masing. Seperti ini. Delta HF0O2 kok bisa 0, Bu? Nah, coba ingat-ingat lagi. Delta HF0 untuk unsur bebas itu bernilai 0. Nah, setelah kita dapat, kita dapat jumlah delta HF0 produk, kita jumlahkan begini ya. Kemudian kita kita kurangi dengan nilai delta HF0 dari reaktan, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Gimana? Sudah paham? Kita move ke selanjutnya ya. Nah, selanjutnya adalah penentuan nilai delta H atau penentuan perubahan entalpi suatu reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Nah, kalorimeter yang akan kita bahas ini ada dua jenis. Yang pertama kalorimeter bom dan kalorimeter larutan. Kalau kalorimeter bom ini, alatnya itu seperti ini. Jadi ini tuh reaksinya biasanya dilakukan itu reaksi pembakaran. Jadi misal zat yang dibakar itu dimasukkan di sini. Kemudian nanti direaksikan dengan O2 atau pematik electrical leads, ini kayak pematik gitu yang bisa membakar zat ini. Nah, ingat reaksi pembakaran dia melepaskan panas. Nah, panas ini nanti kan dihasilkan. Nanti setelah nanti kalau reaksi pembakaran ini terjadi, maka akan dilepaskan panas. Nah, panasnya kemana? Ini biru ini ya. Warna biru ini merupakan air. Jadi, ini kotak kecil kemudian dikelilingi oleh air. Nah, panasnya nanti akan masuk ke air, akan dilepas ke air, sehingga air itu akan mengalami kenaikan suhu. Oke, di sini siapa yang sistem, siapa yang lingkungan? Sistemnya itu zat yang kita bakar, sementara lingkungannya ini air dan segala sesuatu selain yang ada di sistem ini. Air dan segala macamnya itu merupakan lingkungan. Nah, ketika reaksi pembakaran terjadi, kan dia melepas panas tuh. Dia lepas ke lingkungan, ke air, sehingga nanti suhu lingkungan bisa kita ukur, suhu air bisa kita ukur. Suhunya naik apa turun? Dia terkena panas oleh sistem. Atau gampangannya, si air ini menerima panas dari sistem sehingga suhunya naik. Oke, kalau eksoterm itu suhu lingkungan naik, suhu sistem turun. Nah, kalau yang kalorimeter larutan ini berbeda dengan kalorimeter bom. Kalau kalorimeter bom kan reaksi pembakaran, seperti padatan kemudian dibakar. Nah, dibakar dengan O2 ya, ini O2 inlet. Kalau kalorimeter larutan seperti namanya, larutan, maka yang direaksikan itu sama-sama larutan. Sehingga nanti ketika suatu larutan direaksikan, nanti suhunya bisa kita ukur, suhunya naik atau turun. Seperti itu. Yang pertama, kalorimeter bom. Nah, kalorimeter bom ini sistemnya itu sistem yang terisolasi. Maksudnya gimana? Nah, kalau sistem terisolasi ini, maka tidak ada perpindahan energi dan tidak ada perpindahan kalor sama sekali karena dia benar-benar terisolasi, tertutup. Jadi kalorimeter bom ini benar-benar tertutup ya. Untuk mereaksikan suatu padatan dengan O2 ini benar-benar ditutup. Tidak ada kontak dengan apapun selain yang ada di dalam ini. Dia benar-benar tertutup, sangat-sangat rapat. Ini pemutarnya. Biasanya untuk reaksi pembakaran, ya. Jadi ini biasanya itu kayak padatan dimasukkan sini, kemudian direaksikan dengan O2. Direaksikan dengan O2 berarti reaksi pembakaran.
Seperti itu. Nanti pembakaran melepas panas ke air, suhu air naik, bisa diukur dengan termometer, sehingga nanti kita bisa tahu perubahan entalpinya. Kalor yang dilepas akan diserap oleh air yang ada di luar sistem. Nah, air di luar sistem berarti air itu lingkungan. Kenaikan suhu air diukur dengan termometer. Sehingga nanti kita tahu T awal dan T akhir dan bisa kita hitung perubahan entalpinya. Bagaimana cara menghitung perubahan entalpinya? Nah, pertama-tama kita perhatikan kalor suatu reaksi ditambah kalor yang dimiliki oleh bom atau kalorimeter bom, kemudian ditambah dengan Q air itu sama dengan Q sistem. Nah, karena Q sistem ini sistemnya kan terisolasi, tidak ada kalor yang diserap atau dilepas sehingga nilainya 0. Nah, karena nilainya 0, kita kan ingin tahu berapa sih Q reaksinya, berapa sih kalor yang dihasilkan dari reaksi pembakaran itu. Jadi kan kita pengen tahu nilai ini. Nah, karena kita pengen tahu nilai ini, sehingga Q bom dan Q air kita bawa ke ruas kanan. Jadinya seperti ini. Q reaksi sama dengan negatif, dalam kurung, Q bom plus Q air. Q bom itu apa? Q air itu apa, Bu? Oke, kita perhatikan Q bom dulu ya. Q bom itu adalah jumlah kalor yang diserap oleh bom atau wadah reaksi. Nah, kita hitung kalor yang diserap oleh wadah reaksinya. Kemudian Q air itu apa? Q air merupakan jumlah kalor yang menyebabkan perubahan suhu air. Kan suhu airnya tadi naik. Nah, kalor yang menyebabkan perubahan suhu ini dihitung dulu, namanya Q air. Kalau yang Q bom ini perhitungannya C bom dikali delta T. C bom itu kapasitas kalor bom, biasanya di soal diketahui berapa kapasitas kalornya. Kemudian delta T itu perubahan suhu air, T akhir dikurangi T awal. Nah, sementara yang Q air itu M dikali C dikali delta T. Massa air dalam kalorimeter. Kemudian C ini kalor jenis air dan delta T ini perubahan suhu air. T akhir dikurangi T awal. Selanjutnya ada kalorimeter larutan. Nah, kalorimeter larutan ini mengukur kalor reaksi di mana reaksi terjadi dalam bentuk larutan. Jadi kita mereaksikan larutan dengan larutan. Sementara reaksinya itu berlangsung pada tekanan tetap atau konstan. Jadi tidak ada perubahan tekanan sehingga delta P-nya bernilai 0 dan delta H atau perubahan entalpi sama dengan Qp, kalor yang diukur pada tekanan tetap Qp. Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter plus Q larutan seperti yang tadi ya. Pola reaksinya seperti yang kalorimeter bom tadi. Nah, Q kalorimeter itu sama, cara menghitungnya kan C kalorimeter, kapasitas kalorimeter dikali delta T. Nah, karena di sini di kalorimeter larutan ini nilai C kalorimeternya itu sangat kecil sehingga Q kalorimeternya bisa kita abaikan karena meskipun dijumlah itu kayak apa ya? Tidak berpengaruh gitu karena nilainya sangat kecil sehingga diabaikan saja. Nah, sehingga reaksinya tuh jadi seperti ini. Q reaksi sama dengan min Q larutan. Q larutan tadi apa? M dikali C dikali delta T. Itu Q larutan. Sehingga Q reaksi delta H reaksi sama dengan Q reaksi. Q reaksi sama dengan min Q larutan. Oke, min Q larutan. Jangan lupa minnya ya. Q larutannya apa? M C delta T. Min M C delta T. Nah, untuk lebih menambah pemahaman kalian silahkan baca latihan soal di handout kalorimeter yang sudah Ibu kirim.
Di situ ada beberapa contoh-contoh soal yang menurut Ibu sangat-sangat bagus lah untuk kita yang sedang belajar kalorimeter, karena soalnya lumayan cukup mudah dan ada step-step pengerjaannya seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai sini saja.